Salam dan selamat pagi bagi kita sekalian. Salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pada hari ini saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Saya bacakan untuk kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pernah mendengar perkataan seseorang ketika dia marah atau ketika dia bertengkar dengan orang lain. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengar kalimat seperti yang di bawah ini. Ada orang mengatakan, kalau engkau baik, maka aku akan lebih baik. Tapi kalau engkau jahat, aku lebih jahat. Saya mau tanya, orang yang berkata semacam itu, apakah orang baik atau orang jahat? Apakah orang yang mengatakan, kalau engkau baik, aku semakin baik, atau aku lebih baik? Atau orang yang mengatakan, kalau engkau jahat, aku bisa lebih jahat? Saya mau katakan Bapak, Ibu, dan saudara, orang yang berani berkata semacam itu, saya pastikan memang orang itu adalah orang jahat. Karena apa? Hal itu nampak jelas dalam pengakuannya sendiri. Dia berkata, kalau engkau jahat, aku bisa lebih jahat. Itu berarti memang di dalam hatinya sudah tersedia cukup banyak tentang kejahatan. Di dalam hati orang yang berkata semacam itu, memang hatinya itu sudah dipenuhi dengan kejahatan. Sehingga dia berani berkata, kalau ada orang yang jahat kepadaku, maka aku juga pasti bisa lebih jahat. Berarti perbendaharaan hatinya, perbendaharaan hidupnya, isi hatinya itu dipenuhi dengan kejahatan. Sehingga kejahatan orang lain bisa dia kalahkan dengan kejahatannya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sesungguhnya bacaan kita hari ini adalah bacaan yang sesungguhnya Yesus mau tekankan supaya setiap orang
yang menyebut dirinya adalah orang baik, maka harusnya itu nampak dari perkataan, nampak juga dari perbuatan. Itulah yang dia gambarkan tentang cerita tentang pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Dari pohon itu kita tahu tentang kualitas dari pohon dan sekaligus jenis dari pohon itu sendiri. Kalau itu baik, maka pasti juga terlihat menarik, juga enak kalau dirasakan. Dan kalau misalnya buah itu dinikmati, maka orang akan tahu baik dari segi bentuknya dan juga rasanya pohon itu diketahui jenisnya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sebenarnya mau berkata kepada pendengarnya, kamu mau dirasakan seperti apa? Pahitkah? Maniskah? Kualitas hidupmu, kualitas perkataanmu, dan kualitas dari kelakuanmu, itu yang menentukan engkau baik atau tidak baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di bagian yang paling terakhir tadi dikatakan, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, langsung saja kepada pertanyaan yang terpenting. Apakah yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi indikator seseorang itu baik atau disebut juga tidak baik? Hal itu nampak dari buah hidup yang dihasilkannya. Apakah ia memberikan kesenangan, kenikmatan kepada orang lain? Atau malah sebaliknya, dia membawa kematian, atau dia membawa kejengkelan, membawa kekecewaan, dan membawa masalah dalam kehidupan orang lain. Buah itu nampak sangat jelas dari perkataan dan juga tindakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hati kita ini adalah pusat dari seluruh kehidupan manusia yang mempengaruhi cara kita berpikir, juga mempengaruhi cara kita bertindak, dan juga dalam perkataan. Ketika hati kita senang, maka cara kita juga bertindak pasti sangat berbeda dengan cara kita bertindak ketika hati kita bersedih. Apa yang ada di dalam terlihat di raut wajah kita. Tidak mungkin ada orang yang lagi senang lalu mukanya muram. Tidak mungkin. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu membenci seseorang? Dan kalau kita membenci seseorang Bapak, Ibu, dan saudara, maka segala sesuatu yang dikerjakan orang itu atau orang yang kita benci itu adalah semuanya jelek di mata kita. Kita akan terus menunjukkan kebencian kita itu dengan perkataan dan dengan cara kita berpikir dan juga dengan segala hal yang kita diskusikan tentang orang yang kita benci itu. Kita akan terus membencinya, kita mencibir, kita mencacinya, kita memakinya, dan segala hal keburukan bisa kita lakukan. Kalau perlu kita matikan supaya dia lenyap dari hadapan kita. Juga sebaliknya, kalau kita mengasihi seseorang, maka kita akan lakukan hal-hal yang baik terhadap orang itu. Kalau dia salah, kita akan terus bantu dia, kita dorong dia menjadi lebih baik.
kita tunjukkan kasih kita, tindakan kita yang baik untuk kehidupannya. Itu kalau kita mengasihi. Jadi sesungguhnya perkataan dan tindakan kita akan nampak, diketahui semua orang tentang gambaran hati dan gambaran karakter hidup kita. Sehingga orang dapat bisa menilai kita ini baik atau tidak baik. Lalu pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah dalam kehidupan kita telah menampakkan hal yang baik atau menghasilkan buah yang baik seperti yang dijelaskan atau digambarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15. Tuhan mau supaya buah itu keluar dari hati kita, keluar dari hidup kita. Dan itu adalah buah yang baik, buah yang manis, buah yang enak. Kalau kita belum bisa menghasilkan buah yang baik dan belum dapat memberkati orang lain, itu berarti sama sekali kita tidak berguna, tidak berkualitas, dan membuat orang mengenal bahwa sesungguhnya ini orang jahat dan juga orang lain tidak menemukan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari biarkan hati kita untuk dibentuk dan dibimbing oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Sebab kalau Tuhan mengatur hati kita, mengatur hidup kita, dan kalau Tuhan membuat yang bisa menjadi lebih baik, karena kita bergantung kepada Dia, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Apa isi hatimu sekarang ini? Kebaikankah atau kejahatankah? Kalau hal yang baik yang ada di hati kita, maka akan diketahui oleh banyak orang. Akan dinikmati kebaikan itu oleh banyak orang. Dan sebaliknya, kalau hati kita diisi dengan kejahatan, maka saya percaya orang juga akan tahu bahwa sesungguhnya kita adalah orang jahat. Maukah engkau menjadi orang yang baik? Maukah engkau menjadi orang yang berkualitas baik? Maukah engkau diketahui bahwa kita berasal dari Allah? Oleh karena itu, hasilkanlah buah roh. Buah yang akan terus dinikmati oleh banyak orang tentang kebaikan, tentang kebajikan, dan tentang segala hal yang berasal dari Allah. Sifat-sifat Allah yang nampak di dalam kehidupan kita karena kita meneladani Tuhan Allah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus menjalani kehidupan yang lebih baik dan menunjukkan bagi dunia ini bahwa kita adalah orang baik, orang yang benar, yang sudah ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.